Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama channel Sultan Dedi. Salam 3 jari. Oke, sebelum kita lanjut penjelasan dari saya, silakan Anda subscribe, like, dan share agar channel saya ini berkesinambungan dapat saya sampaikan secara umum untuk kita semua. Dan ini kita berikan secara gratis untuk Anda semua. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya coba untuk memberikan informasi bagaimana trik promosi yang efektif, yang mana kadang-kadang kita bingung apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita akan jalankan. Promosi efektif itu bagaimana, tip promosi efektif itu bagaimana, itu. Maka dari ini tolong Anda simak baik-baik hingga selesai agar tidak gagal paham maksud saya. Oke, yang harus kita persiapkan untuk mempromosikan produk kita atau jasa kita kepada pelanggan, maka kita harus menguasai produk atau jasa yang akan kita tawarkan kepada pelanggan. Itu harus kita camkan pada diri kita. Kita harus menguasai dulu produk kita atau jasa yang kita tawarkan ke pelanggan, agar apabila ada pertanyaan-pertanyaan pada pelanggan, kita dapat menguasai, dapat kita bertanya, dapat kita jawab apa yang ditanyakan oleh pelanggan untuk kita terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan kepada mereka. Itu yang harus kita kuasai. Apabila kita tidak menguasai produk kita, apabila ada pertanyaan-pertanyaan itu, maka jangan diharapkan konsumen akan tertarik terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan kepada mereka. Jadi kita harus meyakinkan produk kita atau jasa kita yang kita tawarkan, dengan arti kata kita harus menguasai produk kita dulu, maupun jasa kita yang kita akan tawarkan itu. Dalam arti kata, apakah itu kualitasnya, apakah itu manfaatnya, kemudian kelebihannya gitu dalam suatu produk atau jasa kita yang kita tawarkan kepada pelanggan tadi. Itu harus kita kuasai. Kemudian yang selanjutnya, selain produk yang berkualitas tadi atau jasa yang berkualitas tadi, sasaran kita kemana? Apakah itu untuk anak-anak? Apakah itu untuk remaja? Apakah itu untuk dewasa atau lansia? Atau untuk segala umur? Bisa nggak dimanfaatkan untuk segala umur? Ya kan? Harus kita tahu sasaran kita kemana. Ya, itu dia yang harus kita pahami betul dalam menguasai produk maupun jasa yang akan kita tawarkan kepada pelanggan kita. Kemudian samping itu juga kita harus mempersiapkan, pertama, kartu nama atau pengenal kita kepada pelanggan kita. Apabila kita ada kunjungan kemana mereka, kita juga harus menyiapkan brosur yang menarik terhadap produk yang kita tawarkan. Kemudian dalam brosur tadi kita usahakan ada testimoni yang telah memakainya produk atau jasa yang telah kita lakukan atau yang kita jual tadi. Kemudian brosur ini yang akan memberikan penjelasan apabila brosur ini mereka tertarik kepada produk yang kita tawarkan kepada pelanggan tadi. Ya kan? Itu yang harus kita perhatikan. Ya kan? Jadi brosur ini adalah memberikan penjelasan tentang produk yang kita lakukan atau jasa yang kita tawarkan kepada pelanggan. Dan diusahakan di dalam brosur tadi itu dicantumkan testimoni-testimoni yang telah menggunakan jasa kita atau produk kita yang kita tawarkan kepada yang lainnya gitu.
Ya kan? Itu yang selanjutnya, kita harus mencatat nama-nama pelanggan kita atau calon-calon pelanggan kita, kemana tujuan kita, nama-namanya siapa, alamatnya di mana, kapan kita yang follow up. Umpamanya dalam satu hari kita akan memfollow up satu hari 5 orang atau 5 pelanggan gitu dalam satu hari, atau bisa lebih. Kita catat, kita berikan jadwal untuk tanggal 2 umpamanya si A, si B, si C, si D, si D dan seterusnya. Itu tanggal 2. Tanggal 3 gitu juga, si A, si B, si C dan seterusnya seperti gitu, agar kita bisa menjadwalkan dan bisa fokus kemana sasaran kita, kemana tujuan kita, sehingga kedepannya apabila untuk memfollow up-nya kita bisa mengetahuinya. Dalam mencatat tadi kita harus mengetahui juga nomor teleponnya, alamatnya, kontak personnya, ya kan, nama yang bersangkutan gitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Karena dengan kita mencatat nama tadi, dan apabila kita ketemu dengan pelanggan tadi, enaknya kita berikan sapa, kita kenal mereka. Umpamanya kita datang ke perusahaan A, umpamanya kita memperkenalkan produk kita ke si A tadi, kebetulan dia bekerja di produk A, di perusahaan A umpamanya. Kita untuk menemui pelanggan kita di si A tadi, di perusahaan A tadi, kita melalui oleh satpam, umpama begitu, melalui satpam. Jadi apabila kita kenal nama si A, maka otomatis rasa memiliki satpam itu akan menghubungi calon pelanggan kita dari si A tadi, dan akan menghubungi kita untuk bisa ketemu dengan kita dalam penjelasan penawaran produk tadi maupun jasa yang kita tawarkan. Kita harus paham nama yang bersangkutan, kemudian jangan lupa sapa kita, salam kita, itu penting, ya kan? Kemudian yang perlu yang diingat di sini, nama itu harus kita perhatikan, nama calon pelanggan. Karena nama pelanggan itu apabila kita bisa mengenal nama mereka, rasa memiliki rasa persahabatan akan muncul, apalagi ditambah dengan salam. Itu yang sangat ketat hubungannya. Itu yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang kita bingung di mana yang harus kita mulai, apa yang kita harus lakukan, ya kan? Kemudian yang selanjutnya, setelah kita ketemu kepada pelanggan kita, calon pelanggan kita tawarkan produk kita, mereka ingin bertanya kepada kita kelebihan produk kita, ya iyakan aja, ya itu aja. Mungkin dari pelanggan kita bertanya, kok ini mahal, kok seperti ini, ya iyakan aja, jawabkan iya aja gitu loh. Kenapa dia mahal produk ini, umpama seperti itu, ya kan? Ada pertanyaan seperti itu. Ya, kita menjual produk ini yang mahal karena sesuai dengan kualitasnya, Bu, Pak, sesuai dengan produknya. Dengan arti kata, mungkin dari produk yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan punya kelebihan dan keunggulan di sana, kemudian punya bla bla blanya bagai gitu loh, bonus-bonus yang akan dinikmati dan akan didapati oleh pelanggan kita tadi. Karena itu yang harus kita jelaskan gitu loh kepada pelanggan, ya kan? Itu yang harus kita perhatikan juga dalam kita menawarkan produk kepada pelanggan kita tadi. Kemudian selanjutnya, selain kita mengenal produk kepada pelanggan kita bawa sampel, usahakan bawa sampel gitu loh, sampel produk. Umpamanya berbentuk barang, ya kita bawa barangnya apa, umpamanya kan, barangnya apakah itu kemasannya
umpamanya barangnya umpamanya apa ya, apakah itu parfum umpamanya kan, kasih aja parfum yang kecil aja, kotak kecil aja, parfum lah ya, umpamanya kita kasih sampel parfum, ini loh Bu parfum kita, produk kita ini parfum loh Bu, kasih sampel aja untuk daya tarik mereka. Mungkin ibu nih cocok ini untuk ibu pergi pesta atau bapak pergi pesta, harumnya pun wangi, kemudian tidak menyakitkan hidung, kemudian aromanya ringan dan sebagainya gitu loh, ya kan, ini cocok. Oh ya, jadi kita berikan pujian kepada ibu, kepada pelanggan kita, apakah itu ibu atau bapak atau remaja, produk dan jasa yang kita tawarkan. Jadi mereka merasa dihargai itu. Ini loh Bu, cocok loh Bu. Ini loh Pak, cocok loh Pak. Untuk Bapak ini, pasti Bapak lebih cocok pakai ini. Nah itu. Jadi rasanya mereka dihargai, maka dia berusaha untuk membeli produk kita tadi. Itu yang juga ini nilai poin dalam kita mempromosikan produk kita maupun jasa kita tadi. Itu dia. Kemudian jangan lupa selanjutnya kita closing. Closing itu bagaimana? Itu tahap closing itu adalah mengambil keputusan. Kita sebagai marketing atau sebagai juru depan untuk memperkenalkan produk kita atau jasa kita yang akan kita tawarkan kepada pelanggan, kita harus mengadakan closing gitu loh. Closing ini ya umpamanya ada customer, istilahnya kita memberikan kesempatan kepada pelanggan kita atau kepada konsumen kita, Bu, gimana nih Bu produk kita? Apakah Ibu tertarik dengan produk kita? Umpamanya seperti itu. Pak, apakah Bapak tertarik dengan produk kita? Ini cocok loh untuk Bapak, ini cocok loh untuk Ibu. Apabila Ibu tidak menggunakan ini kesempatan loh Bu, Pak, Bu. Ini kesempatan emas loh untuk Bapak Ibu. Ini kita ngasih waktu loh Bu. Kita kasih promo untuk Ibu. Kemudian kita kasih surprise loh Bu. Ada nilai tambah loh Bu. Dikasih batas waktu gitu loh. Dalam kita closing, agar penjualan kita bisa meningkat. Ya kan? Itulah sistem yang harus kita kuasai dalam tim promosi efektif pada produk dan jasa kita. Ya kan? Jadi mudah-mudahan dengan memberikan informasi itu kepada pelanggan kita atau konsumen kita terhadap produk yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan pelanggan, mereka merasa butuh dan ingin memiliki, sehingga tidak sungkan mereka memiliki barang kita dengan cara membeli, karena kita memberikan closing, kemudian mengasih promo yang terbatas, kemudian mungkin dalam closing tadi kita kasih bonus, ya kan? Apakah itu bonusnya istilahnya souvenir gitu loh. Ya, ini Ibu dengan hari ini mengambil produk kami, Ibu dapat ini fasilitas ini kesempatan loh Bu. Mungkin besok belum tentu dapat ini lagi Bu, Pak. Kesempatan untuk Bapak dan Ibu untuk memiliki barang ini. Apalagi ini sangat bermanfaat untuk Ibu, Bapak dan sekeluarga, umpama seperti itu. Ya kan? Nah, itu yang harus kita sampaikan kepada pelanggan kita. Semoga informasi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa terapkan informasi ini kepada diri Anda sendiri, terutama dalam menawarkan produk atau jasa Anda kepada calon pelanggan Anda, calon konsumen Anda. Semoga kesuksesan itu akan berkesinambungan, akan bertindak lanjut, dan kesuksesan ada di Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Kemudian apabila ada pertanyaan, silakan
tinggalkan pesan di bawah ini. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share. Oke, see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.